Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, seluruh jemaat GSK dimanapun berada. Sungguh anugerah yang besar, sukacita yang besar, bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun sampai saat ini ibadah kita dilakukan secara online, biarlah tidak mengurangi kerinduan kita akan firman-Nya. Kita tahu Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Hingga saat ini kita ada, semua itu karena anugerah-Nya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk semua anugerah-Mu, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari. Sehingga saat ini Tuhan, kami masih ada, masih bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Semua itu adalah anugerah-Mu. Tuhan, kami serahkan jam ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang buka hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami semua untuk menjalani sisa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hidup kami adalah dari-Mu Tuhan. Biarlah semua kehendak-Mu yang jadi. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya berkenan di hadapan-Mu segala pujian yang kami boleh naikkan. Layakkanlah kami Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung tahun 2020. Dan tepatnya sekarang bulan Desember, bulan terakhir di setiap tahunnya. Bulan di mana kita semua merayakan Hari Raya Natal. Namun pada kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, kita tidak bisa merayakannya di gereja. Biarlah Natal ini tetap indah di hati kita. Biarlah kita semua tetap merasakan sukacita yang besar. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah rela datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia, untuk menebus segala dosa dan salah kita. Kita bersyukur bahwa pada tahun ini, meskipun dalam kondisi yang sangat-sangat tidak nyaman ini, kita masih diberi kesempatan beribadah. Kita masih tetap boleh merayakan hari yang begitu penting dalam hidup kita. Betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Biarlah Natal tahun ini, menjadi banyak pembelajaran dalam hidup kita untuk menjadi lebih sabar, menjadi lebih kuat, menjadi lebih menghargai, dan terlebih lagi lebih bersandar kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku
berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita buka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan yang pada pagi ini diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini, yang boleh mengingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar, yang telah rela datang ke dunia untuk menebus segala dosa salah manusia, yang melayakkan kita menjadi anaknya. Biarlah berbahagia setiap orang yang membaca firman Tuhan setiap hari, dan terlebih lagi menjadi pelaku firman. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pinata Setiawan dengan tema ketakutan diganti damai sejahtera. Mari kita siapkan hati kita buka hati pikiran kita untuk menyambut firman-Nya. Kita akan naikkan pujian damai yang sempurna. Begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir
Selamat pagi sidang jemaat Gereja Sidang Kristus. Selamat hari Natal saya ucapkan. Ya, pagi ini kita bersyukur kita bisa kembali bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Mari kita pagi ini datang pada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami percaya Engkau hadir di tengah situasi dunia kami yang saat ini sedang dalam keadaan yang terkena wabah Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah Natal tahun ini kami bisa tetap merayakan hari kelahiran-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, tolong kami dalam kami merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema saya pagi ini saya beri tema ketakutan diganti dengan damai sejahtera. Mari kita buka Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Saya bacakan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi ketakutan manusia yang pertama? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketakutan yang pertama terjadi adalah ketika Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah. Di dalam Kejadian 3 ayat 8 dicatat, mereka takut bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena mereka sudah jatuh di dalam dosa waktu itu. Dosa membuat manusia takut bertemu dengan Allah. Nabi Musa, Yesaya, semua merasa takut ketika mau berjumpa dengan Allah. Demikian pula dalam bacaan kita, para malaikat waktu mereka melihat ada terpancar cahaya dari langit, mereka menjadi takut. Saudara, inilah satu kenyataan bahwa banyak orang kalau sudah berdosa, memang dia takut. Ya, orang biasanya nggak mau ketemu, misalnya dia sudah punya utang, lalu tidak bisa bayar dan tidak mau bayar, dia takut ketemu orang yang diutangi. Banyak orang takut ke gereja kalau sudah punya dosa. Takut untuk berdoa, sehingga dia nggak berdoa. Lalu mundur dari pelayanan. Itu sebabnya berita Natal ini dikatakan kepada para gembala, yaitu malaikat berkata apa? Jangan takut, sebab sesungguhnya hari ini ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya. Untuk semua manusia. Karena semua manusia itu takut mati pada umumnya. Ya. Mati bertemu dengan Allah. Coba bayangin kalau kita di dalam keadaan berdosa, kita pasti takut untuk bertemu dengan Allah. Semua orang punya rasa takut yang sama karena adanya dosa. Tetapi berita di sini dikatakan ayat 11, telah lahir juru selamat. Apa arti juru selamat? Ya, kalau juru ketik orang yang mengetik, ya, maka juru selamat artinya seseorang yang memberi selamat, ya, yang menyelamatkan manusia dari dosa. Ya.
Dan ayat 11 mengatakan, ayat ke selanjutnya mengatakan ayat 14 saya bacakan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Ya. Siapa itu? Yaitu manusia yang menyambut Yesus Kristus akan ada damai sejahtera. Saudara-saudara, karena itu kelahiran Yesus pertama adalah dia ingin menghapus ketakutan manusia untuk bertemu dengan Allah. Yesus memperdamaikan manusia dengan Allah yang maha tinggi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sehingga manusia yang berdosa apabila sudah menyambut Yesus, dia tidak perlu takut lagi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena sudah diperdamaikan. Tidak lagi takut mati. Ya, Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dan ayat 57 berkata begini. Maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat? Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maut, kematian sudah dikalahkan. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Jadi ketakutan terhadap kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus membuka jalan bagi semua bangsa untuk bertemu dengan Allah. Dan lagi dengan rasa takut, tetapi dengan sukacita untuk beribadah kepada-Nya. Ini juga kalau saudara baca nyanyian Zakaria dalam Lukas 1 ayat 77 sampai 79, kita bisa melihat nyanyian Zakaria sama, mengutarakan sukacita datang beribadah, bisa berjumpa dengan Tuhan, diperdamaikan dengan Allah. Jadi di dalam Natal ini, yang pertama ketakutan yang Tuhan mau lenyapkan adalah takut berjumpa dengan Allah itu dihilangkan. Karena sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Tidak lagi takut dengan kematian. Kemarin ada berita katanya ada orang yang teman-temannya yang ditembak itu di Cikampek itu, yang mati katanya ada wajahnya yang tersenyum. Tapi waktu diteliti, dikonfirmasi ternyata hoax. Dan orangnya sudah ditangkap. Orang hidup dimasukin wajahnya di orang yang sudah mati. Tetapi bagi kita yang sudah percaya Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Memang kita tidak lagi takut ketika menghadapi kematian. Tetapi kita akan menghadap Allah dengan penuh sukacita. Ya. Yang kedua, saudara, manusia itu takut dengan berbagai macam masalah kehidupan. Ya. Gembala-gembala dikatakan di tengah malam yang gelap. Gelap itu menggambarkan sesuatu yang menakutkan. Banyak hal yang kita tidak tahu bisa terjadi. Di dalam hidup kita di dunia, akibat dosa Adam dan Hawa, memang dunia sudah jatuh dalam dosa. Alam bisa terjadi bencana alam. Manusia, binatang bisa melakukan kejahatan. Ada penyakit dan sebagainya. Itu membuat manusia seringkali khawatir. Khawatir lama-lama menjadi sangat takut. Dan kalau orang sudah takut, itu segala-galanya jadi susah. Dia kehilangan damai. Orang bilang bisa nggak enak makan, nggak enak tidur. Banyak orang karena ketakutan tidak bisa berpikir. Ya, ada orang mau ujian saking takut, udah belajar lupa semua. Ketakutan membuat orang kadang lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini menurunkan imun kita juga. Dalam situasi seperti ini kita harus jaga kesehatan. Maka kita mau lihat bahwa
Tuhan Yesus datang untuk menolong kita mengatasi ketakutan. Saudara, apa saja sih ketakutan yang bisa muncul dalam hidup? Di dalam Matius 8 ayat 24-26 itu kisah ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di perahu, Tuhan Yesus tidur, lalu dikatakan dalam ayat 24 Matius 8, ya kita nggak baca karena waktu yang tidak panjang ya untuk dibahas. Nah, tapi saya ceritakan saja, jadi waktu itu ketika di kapal, danau yang tadinya tenang, dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Sekonyong-konyong artinya tiba-tiba tanpa diduga. Dan murid-murid semua ketakutan. Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bangun dan Yesus berkata apa? Mengapa kamu takut? Nah, saudara-saudara yang dikasih, inilah ketakutan manusia, takut dengan bencana yang bisa datang secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Tahun 2020, dulu akhir 2019 kita bayangin 2020 hal-hal yang menyenangkan, harapan-harapan yang indah, tetapi sekonyong-konyong tiba-tiba sekitar bulan akhir Februari Maret terjadi pandemi virus corona. Dan saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga besar Gereja Sidang Kristus karena kehilangan anggota-anggota yang setia, yang mengasihi Tuhan. Khususnya buat keluarga, saya sangat bersedih dan ikut berduka. Saudara, ini terjadi begitu tiba-tiba, tidak ada yang menduga. Situasi sekarang ini begitu banyak yang terjadi secara tiba-tiba. Ada yang kehilangan pekerjaan. Anak saya pun waktu kehilangan pekerjaan. Saudara, memang perjalanan hidup itu seperti orang naik perahu mengarungi lautan, di mana bisa tiba-tiba terjadi ombak besar, bencana. Apalagi semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Lukas, saya mencatat ayat-ayat tentang kata-kata takut atau ketakutan atau jangan takut. Dalam Lukas 21 ayat 25-26, itu Tuhan Yesus juga menceritakan tanda-tanda kedatangannya. Akan terjadi bencana-bencana alam. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Ada orang mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan apa yang terjadi di bumi. Saudara, ini ketakutan terhadap apa yang terjadi, bencana, malapetaka yang tidak pernah terduga. Apalagi yang bisa membuat manusia takut. Di dalam kisah Natal ada perkataan, janganlah engkau takut, disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf ketika Yusuf ingin mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi dia tahu Maria sudah hamil. Maka malaikat berkata, janganlah engkau takut, di dalam mimpi dikatakan seperti itu. Apa yang ditakutkan oleh Yusuf? Yusuf sedang takut untuk mengambil satu keputusan, satu tindakan. Apakah kalau saya menikahi Maria, ini benar atau salah? Kalau saya menceraikan dia, salah atau benar? Saudara, seringkali kita dalam mengambil keputusan takut kalau keputusan kita salah. Kita mau menikah, kita pikir apakah ini benar atau salah. Pasangan yang kita pilih tepat atau salah. Bentar lagi ada vaksinasi untuk corona. Banyak orang juga yang mulai bingung karena berita yang simpang siur.
Ada orang yang mulai bertanya-tanya, sebaiknya gimana Musa? Kita divaksin atau tidak? Saudara, kita takut keputusan kita salah. Apalagi yang membuat manusia takut dalam hidup ini? Ya. Ketika Tuhan Yesus lahir, maka Yusuf dan Maria juga sempat takut. Dia karena bayi Yesus mau dibunuh, makanya Yusuf dan Maria lari ke Mesir. Tetapi ketika tahu Herodes sudah meninggal, Yusuf dan Maria kembali ke Israel. Tetapi mereka tidak kembali ke Bethlehem, tetapi mereka dinasihati untuk ke daerah Galilea, ya, ke Nazaret. Di situ malaikat berkata, karena Yusuf takut untuk ke Bethlehem, dikatakan. Yusuf di sini dan Maria takut ancaman kejahatan. Hari ini kita tahu kita hidup, tiap hari kita dengar berita kriminalitas, orang lagi jalan yang naik sepeda, sepedanya dirampas, HP-nya diambil. Kita dengar terorisme, radikalisme, semua membuat rasa takut, saudara. Sampai mungkin ada orang yang nggak berani keluar rumah. Apalagi dengan COVID. Ya. Lalu juga apalagi yang membuat orang takut? Kekhawatiran. Matius 6, Tuhan Yesus mencatat ya tentang kekhawatiran hidup. Lalu dia memberi gambaran bahwa Allah memelihara burung, bunga yang begitu indah. Ya. Manusia sering khawatir. Kekhawatirannya akhirnya membuat dia takut akan hari esok. Bagaimana kebutuhan saya besok, tahun depan? Usaha saya bagaimana? Keluarga saya bagaimana? Saya sudah kehilangan suami, kehilangan anggota keluarga. Saya kehilangan pekerjaan, bagaimana hari esok saya? Saudara-saudara yang kekasih, ketakutan ini ada. Tapi Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Saudara, dan ada orang yang masih takut zaman sekarang, takut dengan hantu. Ya. Misalnya ketika murid-murid di atas perahu tengah malam sedang mendayung perahu, susah. Waktu itu Yesus belum ikut dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus datang tengah malam itu. Murid-murid lalu berseru-seru karena lihat ada bayangan yang berjalan di atas laut, ya, di atas danau. Mereka berteriak-teriak, itu hantu, itu hantu. Karena takut dikatakan. Hari gini, zaman sekarang juga masih banyak orang yang takut dengan roh-roh. Sehingga masih, walaupun KTP-nya Kristen, mungkin sudah ke gereja, tapi masih juga kadang-kadang pergi ke orang-orang pintar karena takut roh-roh. Dan saudara yang kasih, kita hidup di dalam ketakutan. Itu sebabnya ada berita yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala untuk segala bangsa. Untuk kita juga, jangan takut. Yaitu berita kelegaan. Jangan takut. Ya. Berita ini disampaikan waktu Yesus lahir kepada Maria. Jangan takut Maria. Sungguhnya engkau beroleh kasih karunia. Engkau mau hamil dari Roh Kudus, jangan takut, kau akan melahirkan juru selamat. Kepada gembala dikatakan jangan takut. Karena malaikat memberitakan kesukaan besar. Ketika Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, murid-muridnya lalu mencari Yesus ke kubur. Nah, waktu itu juga dikatakan dalam Matius 28 ayat 5, ada malaikat-malaikat yang berjumpa dengan murid dan dengan perempuan-perempuan yang mencari Yesus di kubur, berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan.
Jadi waktu Yesus lahir, waktu Yesus mati dan bangkit, malaikat memberitakan kabar, jangan takut. Dan di dalam Wahyu 1 ayat 17, ketika Yohanes, aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Yohanes tersungkur ketika melihat Yesus. Dia tersungkur di depan kaki Yesus sama seperti orang yang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atas Yohanes. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi di Alkitab kata jangan takut begitu banyak, saudara. Saya tidak pernah menghitung, tapi katanya ada yang pernah menghitung ada 360 kali. Setiap hari buat satu kali buat sehari. Jangan takut. Karena Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus datang, dia ingin menggantikan damai sejahtera. Ketakutan kita mau diganti. Pertama, kita tidak takut dengan Allah karena dia sudah damaikan kita. Di dalam hidup kita pun saat ini, meskipun banyak masalah, banyak malapetaka dan hal-hal yang bisa menakutkan. Tetapi Tuhan Yesus ingin memberikan damai sejahtera. Bagaimana caranya? Di dalam kelahiran Yesus, Matius 1 ayat 23, dikatakan begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia. Siapa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Itulah yang bisa menggantikan ketakutan kita dengan damai sejahtera. Di dalam Matius 14 ayat 27, ketika murid-murid itu berketakutan, Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Artinya Tuhan Yesus ingin mengatakan, dia selalu menyertai dari saat dia lahir, ketika dia bersama muridnya, ketika dia mati, sampai akhir zaman. Tuhan Yesus menyertai. Tenanglah, jangan takut. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Jangan takut. Damai sejahtera sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, kemarin saya lihat ada kita punya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, ya. Kita tidak perlu takut, saudara. Karena apa? Karena dia bukan hanya bayi yang lemah, tetapi dia juga adalah seorang raja. Dia seorang yang berkuasa. Karena itu jangan takut. Kemarin saya dapat kiriman WA gambar cucunya Jokowi. Dikatakan begini, anak ini kalau dimarahi oleh wali kota, dia akan mengadu kepada presiden. Ya, saya waktu lihat gambar itu lucu, ya. Kata-katanya juga lucu, ya. Ini cucu Jokowi, anak Jokowi sekarang sudah jadi wali kota Solo. Jadi kalau cucu Jokowi dimarahin papanya, itu artinya dimarahin wali kota. Nah, dia bisa ngadu sama siapa? Sama kakeknya. Kakeknya itu Jokowi, presiden. Ya, jadi presiden lebih tinggi. Ya. Dan saudara, ini juga menggambarkan kita kalau ada ketakutan, ada hal apa, ada masalah apa, tantangan, jangan takut, ngadu kepada Tuhan Yesus yang Raja kita. Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, jangan hendaknya kamu khawatir, kamu takut tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi katanya kalau kita khawatir, kita takut, nyatakan itu, bawa, sampaikan kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Kasih tahu dalam doa kita, dalam permohonan kita. Nanti ada akhirnya dengan ucapan syukur. Ya, mungkin saudara bertanya, apa yang disyukuri dalam ketakutan kita? Masalahnya belum selesai, apa yang mesti disyukuri? Saudara, kita mengucap syukur karena Tuhan tetap menyertai dan memberi damai. Jadi waktu kita takut, kita datang, kita bersyukur. Tuhan, ini itu ketakutan saya, kekhawatiran saya, masa depan saya, sakit penyakit saya, keluarga saya. Tetapi saya bersyukur karena Tuhan, Engkau ada bersama saya. Engkau yang berkata, tenanglah, aku bersama Engkau. Tuhan, bersyukur karena Engkau memberi damai. Karena ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Tuhan akan mengganti dengan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah Natal tahun ini, mari, meskipun kita tidak bisa ada perayaan-perayaan yang luar biasa, biasa kita bisa bertemu, rasanya senangnya luar biasa, ya, ada suasana hiasan-hiasan, tetapi tahun ini tidak ada, tetapi mari makna Natal kita syukuri. Kita hidup dalam dunia, kita ada ketakutan, tetapi Tuhan Yesus beserta dengan kita. Nyatakanlah segala ketakutan kita kepada Dia. Sampaikanlah ucapan syukur, karena Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Biarlah ketakutan kita diubah dengan damai sejahtera. Kita tidak takut lagi datang kepada Allah. Kita tidak takut lagi kalau kita suatu hari mati. Kita tidak takut lagi dengan masalah-masalah di dunia. Bukan berarti tidak ada khawatir sama sekali. Ada. Tetapi segera kita bawa kepada Tuhan. Dan kita tidak terus hidup di dalam ketakutan. Tuhan ganti damai sejahtera. Ketika kita lihat, memandang kepada Yesus, kita memiliki damai sejahtera. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat setiap jemaat Gereja Sidang Kristus teristimewa Tuhan di tengah suasana pandemi ini. Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera karena kelahiran Yesus Kristus boleh tetap Tuhan limpahkan kepada setiap jemaat Gereja Sidang Kristus. Tuhan, Engkau sendiri yang melihat kalau di dalam sepanjang tahun 2020 Tuhan, ada ketakutan-ketakutan, ada kejadian-kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, ada kehilangan di tengah-tengah jemaat yang kami kasihi, kehilangan anggota keluarga, kehilangan jemaat karena virus corona ini Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan yang memberi penghiburan. Tuhan sekali lagi curahkan damai sejahtera-Mu, khususnya dalam suasana Natal ini Tuhan. Biarlah kami tahu kami tidak takut menghadapi kematian karena kami sudah diperdamaikan dengan Allah. Kami tidak takut menghadapi tantangan-tantangan di dunia. Waktu kami bawa itu kepada Tuhan, Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Berkati seluruh jemaat Tuhan, masa depan mereka. Kalau hari ini ada yang sedang sakit, kalau hari ini ada yang sedang kehilangan pekerjaan, kalau hari ini Tuhan ada yang sedang tidak tahu masa depannya, Tuhan biarlah mereka datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan jaminan bahwa Tuhan memegang mereka pada tahun 2021 juga. Bapa, kami berdoa buat setiap hamba Tuhan, majelis para pengurus dari Gereja Sidang Kristus. Tuhan juga berkati. Kami berdoa buat suasana situasi pandemi ini Tuhan. Biarlah Bapa, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya itu bisa cepat berlalu. Terima kasih, terpuji nama-Mu, yang menaikkan syukur doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi ini yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Winata Setiawan. Biarlah uraian firman Tuhan pada pagi ini sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kita semua untuk menjalani hari-hari ke depannya.
Tuhan terus berkati Bapak dalam kesehatan, dalam keluarga, dan juga dalam pelayanan. Tuhan pakai lebih heran lagi. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mari kita naikkan pujian doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Winata Setiawan. Untuk papa mama yang masih memiliki anak di sekolah minggu, jangan lupa untuk mendampingi anak-anaknya dalam kebaktian Natal Sekolah Minggu online pada hari ini pukul 9 pagi di YouTube channel Gereja Sidang Kristus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang kekasih, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama mengarahkan hati pikiran kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, kiranya turun memberkati setiap jemaat, menggantikan segala ketakutan dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.